Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah lulus seleksi administrasi, di tahapan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan analis sumber daya manusia aparatur, ahli pertama atau analis SDM aparatur. Nah, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2 ini. Dan tentunya materi dan juga latihan soal sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB terbaru dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama dan juga SKB CPNS di tahun 2024. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K dengan CAT. Nah, di sini berdasarkan surat Kepala BKN bahwa untuk pelaksanaan seleksi kompetensi itu akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Maka dari itu teman-teman harus cepat-cepat mempelajari terkait materi dan juga kisi-kisi dari Kemenpan RB ya. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan, yakni tes kompetensi teknis, tes manajerial, tes sosiokultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuan tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara, teman-teman bisa mengikuti simulasi latihannya. Videonya sudah kita pisahkan, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Linknya ada di deskripsi di bawah ya, teman-teman bisa ikuti. Kemudian bagi teman-teman untuk keempat subtes ini sebetulnya sudah ada kisi-kisinya dari Kemenpan RB dan kita sudah bantu rangkumkan buat teman-teman untuk mempermudah belajar karena yang mengikuti tes P3K kebanyakan yang sudah bekerja di instansi masing-masing, kemudian sudah berkeluarga juga, jadi kita bantu untuk mempermudah belajar ya teman-teman dengan waktu yang mepet-mepet ya atau waktu yang sempit teman-teman. Oke, kita mulai dari materi manajerial. Materi manajerial sesuai dengan informasi dari Kemenpan RB dan juga PKD bahwa ada 8 poin yang harus teman-teman pelajari terkait kompetensi manajerial. Di antaranya ada terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi soal manajerial itu tidak akan jauh dari kedelapan poin ini. Maka dari itu teman-teman harus tahu definisi-definisi ya masing-masing dari kompetensi ini. Oke, kita sudah bantu rangkumkan. Kita mulai dari kompeten manajerial yakni integritas. Jadi integritas itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, dari sini teman-teman, jika teman-teman nanti pada saat tes mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, maka ini masuknya integritas. Dan pilihlah pilihan jawaban sesuai dengan indikator perilaku yang sudah ditentukan oleh Kemenpan RB. Biarpun nanti soal pilihan jawabannya dimodifikasi, tapi pasti bakal mengacu pada indikator perilaku ini. Jadi ketika teman-teman membaca pilihan jawaban, carilah pilihan jawaban yang mengacu pada bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jika tidak ada, kita masuk ke poin yang kedua. Cari pilihan jawaban yang mengacu pada melaksanakan peraturan kode etika organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Nah, jika tidak ada, maka poin selanjutnya teman-teman harus cari. Jadi di sini tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jika tidak ada, teman-teman silahkan baca untuk selanjutnya. Itu ya teman-teman, cara pengerjaan tes manajerial. Kita ulang, jika teman-teman mendapatkan soal dengan definisi seperti ini, maka ini masuknya ke integritas. Jika integritas, maka pilihlah indikator perilaku yang ada di tabel ini. Begitu juga untuk
poin-poin yang lain ya teman-teman, ke 7 poin yang lain, serta manajerial dan sosiokultural. Oke, ini adalah modul preview saja dari keseluruhan modul yang telah kita susunkan buat teman-teman. Nah, bagaimana cara mendapatkan modul lengkap ini? Nanti saya akan informasikan di akhir video. Selanjutnya kita masuk ke poin materi teknis. Untuk materi teknis itu sudah diinformasikan oleh Kepmenpan RB di surat nomor B5767 MSM 0100 2024 ini informasi yang terbaru yang akan digunakan untuk P3K tahap 2 karena masih anggarannya tahun 2024. Dan isinya untuk analis SDM aparatur ahli pertama ada sekitar 5,5 poin kemampuan umum yang harus teman-teman pelajari dan ada 23 poin kemampuan khusus yang teman-teman harus pelajari juga. Ini cukup banyak sekali, jadi kita sudah rangkumkan buat teman-teman ya, yang semua yang ada di kisi-kisi ini. Jadi soal yang akan teman-teman dapat itu tidak akan jauh dari sini ya teman-teman. Kemudian dalam penyusunan modul dari tim penyusun modul analis SDM aparatur ahli pertama, mereka juga mengambil referensi dari FR teman-teman yang telah lulus pada P3K tahap 2 dan tahap 1 dan juga SKB di tahun 2024. Dan ini adalah modul yang telah disusunkan ya dari tim penyusun untuk materi analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Di sini ada kemampuan umum ya teman-teman, ini ada resumenya. Jadi semuanya diresume poin-poin penting yang harus teman-teman baca ya dan pahami. Kemudian untuk kemampuan khusus ini juga sama ya. Kita tim penyusun juga sudah buatkan ya teman-teman. Seperti itu, sudah diresumekan semuanya untuk mempermudah teman-teman belajar ya. Dan teman-teman bisa di-pause dulu dan dibaca. Oke, dan ini adalah preview saja dari keseluruhan poin yang ada di kisi-kisi dari kemampuan umum dan kemampuan khusus. Ini hanya preview saja. Jika teman-teman tertarik, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkan modul lengkap ini. Dan dari modul ini dan juga FR atau field report dari teman-teman yang telah lulus, kita buatkan latihan soal buat teman-teman. Khusus di video ini kita buat ala-ala CAT, di mana kita akan berikan soal latihan, kemudian setelah uh, soal kita beri juga waktu untuk pengerjaan pertanyaannya. Setelah waktunya habis akan muncul pembahasan seperti itu, dan tidak akan saya bacakan untuk soal ataupun pembahasannya teman-teman, untuk teman-teman terbiasa membaca soal agar cepat tahu maksud dari soal tersebut supaya teman-teman bisa cepat mengerjakan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan ini adalah soal preview saja dari soal-soal yang telah tim penyusun buat. Dan jika teman-teman tertarik bisa order ke admin kami. Materi dan soalnya bisa order ke 0896 96 117 841 atau teman-teman bisa langsung klik link WhatsApp chat langsung yang ada di deskripsi atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk harganya sudah ada tertera di deskripsi ya, dan itu sangat-sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Dan apa saja file yang akan teman-teman dapat, yakni modul teknis, kemudian modul Mensos One lengkap, kemudian paket soal latihan beserta pembahasannya terpisah ya dan akan terus kami update. Untuk total soalnya untuk saat ini itu lebih dari 500 soal yang teman-teman harus kerjakan untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus di P3K tahap 2 ini. Untuk semua ini formatnya PDF ya teman-teman, PDF ebook. Jadi kita tidak menyediakan bimbel untuk tahun ini. Jadi kita hanya fokus ke modul dan juga latihan soal ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga teman-teman ada gambaran untuk belajar dan juga semoga teman-teman lulus untuk P3K tahap 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.